Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi dengan semua pemirsa. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menemui kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati, hanya kepada kamu dikembalikan. Setelah manusia meninggal, maka akan berhadapan dengan alam kubur. Apakah mendapat nikmat kubur atau ditimpa azab kubur? Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh menerangkan, banyak hal yang menyebabkan seseorang ditimpa azab kubur. Secara umum manusia diazab karena kejahilan mereka terhadap Allah, tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar semua aturannya. Allah tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakannya perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka, lalu dia tidak bertaubat dan mati dalam keadaan demikian, maka dia akan mendapatkan azab di alam barzakh sesuai dengan kemurkaan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sampai kapan azab kubur terus ditimpakan kepada pelakunya? Syekh Muhammad bin Shalih berkata, azab kubur bagi orang kafir ternyata terus menerus dan tidak akan terputus. Mereka adalah golongan orang-orang yang terus menerus dalam azab kubur sampai datangnya hari kiamat yang dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang-orang beriman yang berbuah maksiat, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang diazab terus-menerus, ada yang panjang masanya, dan ada pula yang tidak. Tergantung dari dosa mereka serta ampunan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah. Berikut ini adalah di antara sebab seseorang ditimpa azab kubur. Yang pertama, kekafiran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan juga bala tentaranya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surat Ghafir ayat 45 sampai dengan ayat 46. Kemudian yang kedua adalah manusia munafik. Orang yang rajin ibadahnya ketika di hadapan orang lain, namun bermaksiat ketika tidak ada yang melihatnya, merasa tidak diawasi oleh Allah. Ini adalah di antara ciri manusia munafik yang kelak akan ditimpa siksa kubur. Sebagaimana Allah berfirman mengenai munafiknya orang-orang Badui pada zaman Rasulullah SAW. Allah berfirman, di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekelilingmu ada orang-orang munafik, dan juga di antara para penduduk Madinah luan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Yang ketiga, tidak menjaga diri dari air kencing.
Tidak menjaga diri saat buang air kecil adalah perkara yang dianggap sepele. Namun sebenarnya perkara ini termasuk ke dalam dosa besar. Air kencing termasuk najis, maka tubuh, pakaian, dan bagian yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya sholat dan menjadi sebab siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Dan juga dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari air kencing. Hadis riwayat Ahmad. Tidak dibersihkan diri dari kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar. Juga termasuk perbuatan yang kurang baik adalah ketika sebagian orang, baik orang tua maupun anak-anak, laki-laki ataupun wanita, buang air di pinggir jalan. Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari 3 tempat yang membawa laknat: buang hajat di tempat berkumpulnya air, di jalan raya, dan di tempat bernaung. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, gibah dan mengadu domba. Yang sering dilakukan dan menjadi sebab azab kubur adalah gibah dan mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, gibah adalah engkau menyebutkan mengenai saudaramu dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Adapun bentuk siksaan yang menimpa para pelaku gibah sungguh sangat mengerikan, maka hendaknya ini menjadi renungan bagi yang masih gemar melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, kala rohku memi'rajkanku, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga, lalu mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka, wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya, atau gibah yang menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima, meratapi jenazah. Berhati-hatilah ketika meratapi jenazah. Ratapan yang berlebihan mengakibatkan si mayit akan ditimpa azab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Dalam riwayat sahih Muslim juga disebutkan, mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Abdullah ibnu Mubarak rahmatullah berkata, apabila semasa hidup seseorang telah melarang keluarganya untuk tidak meratapi kematiannya kelak, namun mereka tetap melakukannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pertanda siksa kubur sudah menanti manusia. Jika melakukan hal di atas, maka dari itu kita persiapkanlah amal soleh sebaik-baiknya. Keadaan kita di akhirat tergantung pada keadaan iman kita saat ini. Maka dari itu teruslah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bertakwalah sebenar-benarnya kepada Allah dan tinggalkan dosa sekecil apapun. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan kita dalam siksa kubur. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.